Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diaktifkan videonya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di semester baru, mudah-mudahan semangat baru juga bagi kalian untuk selalu mengikuti kegiatan perkuliahan kita. Kalau nggak salah kan semester depan, bukan semester depan, minggu depan ada beberapa mata kuliah yang diluringkan, betul ya? Kalau tidak salah gitu ya. Jadi tetap jaga kondisi, tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, asal tuh beres-beres. Jadi pandemi itu rasa baru deh, varian baru lagi. Ini merupakan tantangan pendidikan kita zaman sekarang. Sekarang lagi rame-ramenya luring, anak-anak sudah mulai merasakan gitu ya nikmatnya belajar lagi. Guru-guru pun sudah mulai merasakan, bisa menilai dengan utuh gitu terkait dengan kemampuan anak didiknya. Begitupun kalau dosen mungkin kampus mungkin baru-baru ini baru akan dilaksanakan. Padahal sebelumnya akan dilaksanakan terus setidaknya tidak sedikit-sedikit dulu gitu, tapi melihat kondisi rasa Omikron ini nih yang lagi lagi booming lagi, sehingga kegiatan tatap muka secara langsung ataupun luring mungkin akan dikendalikan lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan nanti minggu depan sudah mulai luring, nanti ada evaluasi setelah 4 pertemuan, mudah-mudahan bisa meningkatkan terkait dengan kegiatan luring untuk mata kuliah yang lainnya. Kalian cukup beruntung karena hanya semester 2 kalau nggak salah yang diluringkan itu, sedangkan untuk mata kuliah di semester 3, 4, 5 dan seterusnya gitu, genap khususnya 4 berarti kemudian 6 dan 8 itu semuanya masih menggunakan daring. Jadi setidaknya kalian yang bisa datang ke kampus bisa merasakan rasanya gedung baru gitu. Setidaknya kalian bayaran uang gedung tuh bisa merasakan. Kalian langsung datang ke kampus. Meskipun itu hanya dibatasi kalau tidak salah hanya 20 orang gitu ya. Yang mungkin yang tinggal di Bandung gitu ya. Kalau untuk yang di luar Bandung kayaknya tidak memungkinkan gitu untuk datang ke kampus. Oke, mahasiswa semua, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Yang mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita ke depan juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setiap materi yang mungkin saya sampaikan, khususnya kalau pedagogik, hanya daring, full daring kalau saya perhatikan. Jadi mungkin kegiatan perkuliahan kita akan selalu seperti ini. Tapi setidaknya kalian sudah mulai terbiasa sebetulnya dengan pembelajaran seperti ini, gitulah, bukan menjadi kendala lagi. Karena kita sudah difasilitasi juga oleh pihak kampus. Jadi setidaknya si Zoom-nya bukan Zoom yang amatiran, tapi setidaknya sudah Zoom yang pro gitu ya, yang sifatnya tidak ketar-ketir lagi. Kalau tiba-tiba saya lagi ngomong terus tiba-tiba cep mati kan kayak gitu ya, tidak dikhawatirkan lagi tentang itu. Di semester ini kalau tidak salah saya bertemu dengan kalian ini tidak hanya satu mata kuliah kalau tidak salah. Mata kuliah nanti non wainya kalau nggak salah psikologi pendidikan, kemudian aljabar trigonometri gitu kalau nggak salah tuh ya, betul nggak sih? Aljabar trigonometri gitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau aljabar matrik kalian ngontrak juga aljabar matrik? Iya, Pak, sama Bapak juga hal besar. Nggak tahu pokoknya malah aduh kata saya tuh hari saya bosan ngajar semester yang sama gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian juga nggak bosan sih sebetulnya dengan saya gitu ya. Ini sebetulnya pernah saya alami untuk angkatan 2017 yang sudah lulus 17 itu ya berarti.
Jadi 3 mata kuliah, apalagi cuma luring. Jadi saya selalu tatap muka selama 1 semester. Seminggu itu berarti ketemu 3 kali. Mata kuliah itu geometri analitik bidang, kemudian kurikulum pembelajaran, dan profesi pendidikan. Jadi 3 mata kuliah ketemu terus, bosan kumaha. Tapi setidaknya itu bisa mengeratkan tali silaturahim kita lah ya. Jadi setidaknya saya juga makin kenal karena ya saya belum pernah ketemu dengan kalian secara langsung gitu ya. Tapi mudah-mudahan ketika nanti luring mah setidaknya bisa saling mengenal lah ya, terkait dengan kepribadiannya atau gaya belajarnya yang lebih jelas gitu terlihat gitu ya setidaknya. Oke, mata kuliah kita hari ini yaitu pedagogik. Berbicara tentang pedagogik ini sebetulnya kalau selintas gitu ya, berbicara tentang pedagogik ini merupakan mata kuliah yang di dalamnya itu lebih menitik beratkan kepada pemahaman kita terhadap anak didik kita. Jadi kita teh ngajar teh harus tahu gitu kondisi anak didik kita itu seperti apa. Jangan sampai gaya belajar yang kita berikan atau konsep yang kita rencanakan tidak cocok gitu dengan gaya belajar anak didik kita. Nah, ini adalah urgensi kita belajar tentang pedagogik. Kemarin kalian sudah belajar tentang filsafat, artinya kalian sudah menajamkan kemampuan berpikir kalian. Jadi kemarin diasah dengan adanya filsafat, setidaknya jadi kalian akan selalu responsif atau mungkin peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Artinya ketika nanti menjadi guru pun kalian harus peka gitu terkait dengan karakter anak didik kalian. Nah, ketika kalian sudah ada muncul peka terhadap apapun yang ada dalam diri anak didik, ditambah dengan kemampuan kita hari ini yaitu belajar pedagogi, artinya peka di sini berarti peka terhadap karakter-karakter anak didik kalian. Sehingga pembelajaran yang kalian berikan pun tidak membosankan. Jadi kalau berbicara tentang pedagogik, intinya adalah bagaimana cara kita memahami anak didik kita sehingga anak didik itu nyaman belajar dengan kita. Jangan sampai ketika, kan kita tahu ya kalau belajar matematika itu identiknya itu dengan guru yang galak, wajahnya menakutkan, tatapan mata anak tiga tatapan mata elang lah pokoknya mah. Oh, gitu kan gitu ya. Jadi itu sebetulnya tantangan karena frame anak didik zaman sekarang terhadap mata pelajaran matematik itu cuek atau acuh tak acuh. Jadi salah satu cara biar mereka itu mau belajar matematik yaitu bagaimana pembawaan kita sebagai seorang guru menciptakan suasana pembelajaran yang sifatnya itu memang menyenangkan bagi anak didik. Nah, ini waktunya belajar pedagogi. Meskipun besok kita ketemu lagi dengan belajar psikologi. Lebih dalam lagi kalau berbicara tentang psikologi. Tong bosan ya pokoknya namanya. Tong bosan. Sehingga kalau saya pribadi saya bisa lihat langsung gitu. Kalau saya misalnya datang ke kelas, ketemu dengan kalian, saya langsung bisa menilai karakter kalian. Ya orang kajian saya tentang kayak gitu, sehingga kalau kalian sudah terbiasa di depan anak didik kalian, ketika masuk pertama kali kan biasanya pertemuan pertama itu perkenalan lah ya. Kalau untuk anak-anak didik, perkenalan di sini tuh apa yang bisa kita manfaatkan yaitu terkait dengan karakter anak didik. Semakin banyak pengalaman sebetulnya kalian akan semakin mudah menganalisis karakteristik anak didik kalian. Dari mana? Wajah anak didik kalian. Jadi kelihatan nanti sama kalian tuh kalau sudah belajar filsafatnya sudah, pedagogiknya sudah, psikologinya sudah, saya jamin kalian bisa mengajarkan ataupun bisa mengetahui karakteristik anak didik kalian. Ketika dilihat wajahnya kayak gimana nih. Nih wajahnya, wah ini makanya anaknya tuh kayaknya pendiam nih. Wah ini mah anaknya tuh kayaknya nggak bisa diam nih. Kan kayak gitu. Wah ini mah anaknya tuh kayaknya audio visual. Wah ini visual aja kayak gitu. Jadi kan langsung bisa menilai karakteristik anak didik kalian. Makanya penting kita mempelajari tentang materi kita hari ini, tentang pedagogi, khususnya mungkin besok juga tentang psikologi pendidikan. Kalau tidak salah di jadwal itu saya dipasangkan dengan Profesor Popi, meskipun sebelum-sebelumnya saya dipasangkannya itu kadang dengan Bu Dr. Andes Aas. Pernah diajar sama Bu Aas? Oh, belum ya. Yang gayanya itu luar biasa sekali.
kemudian dipasangkan dengan Pak Haji Bana, kayak gitu. Dan mungkin semester ini dipasangkan dengan Prof. Popi. Kita sambil menunggu saja, mudah-mudahan beliau juga bisa masuk. Tapi kalau melihat kondisi kesibukan beliau, karena beliau juga menjabat sebagai ketua program pasca sarjana, gitu, memungkinkan kesibukan beliau luar biasa, gitu. Kalau saya pribadi memaklumi ketika misalkan beliau tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara kontinu, gitu, dari pertemuan 1 ke pertemuan 14, gitu ya. Jadi kalian jangan bosan-bosan, sekali lagi bertemu lagi dengan saya di mata kuliah di semester ini 3 kali ketemu. Tapi setidaknya kan kalau aljabar trigonometri ada padartanya lah ya, setidaknya ada selingannya lah ya. Mudah-mudahan si Padarta terus yang mengajari. Alhamdulillah kalau Padarta terus yang mengajar ya sebetulnya. Oke. Di pedagogik ini buku apa sih yang saya pegang? Sebentar. Buku yang saya pegang untuk mata kuliah pedagogik ini, mudah-mudahan kalian bisa kelihatan. Ini bukunya. Sebentar. Nih bukunya tuh. Ini pedagogi karya dari Uyuh Sadullah. Jadi karya dari Uyuh Sadullah, silahkan kalian cari. Penerbitnya Alfabeta. Bagusnya kalian punya bukunya, sehingga nanti kalian bisa membaca secara mandiri terkait dengan isi dari materi kita hari ini. Seperti biasa, di perkuliahan pedagogik ini nanti ada 2 paruhan kembali. Jadi saya selalu membuat rencana perkuliahan itu khususnya untuk mata kuliah kependidikan, saya bikin 2 paruhan. Paruhan pertama itu tanggung jawab saya untuk menyampaikan materi kepada kalian. Paruhan pertama seperti yang diketahui yaitu sampai waktunya UTS, berarti 1 sampai 6 atau 1 sampai 7. Di sini pertemuan ke-8 gitu UTS ya. Nah, paruhan kedua, nanti saya akan memberikan suatu permasalahan dalam sebuah kotak-kotak gitu ya, kayak kotak 1, kotak 2, kalau nggak salah ada 19 kotak atau 20 kotak gitu ya. Di mana setiap kotak itu berisi pernyataan dari suatu permasalahan. Jadi, karena nanti kalian akan mengenal istilah pedagogik dan pedagogi sebetulnya. Kalau pedagogik itu secara teori, kalau pedagogi itu aplikasi. Nah, saya menginginkan bolehlah paruhan pertama saya bahas secara teorinya, paruhan kedua itu secara aplikasinya. Aplikasinya kayak gimana? Yaitu saya akan memberikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pedagogi, gitu ya. Nanti kalian berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi nanti paruhan kedua mungkin akan dibagi-bagi lagi kelompoknya. Kemudian nanti kalian bertugas untuk mempresentasikan kembali, di mana presentasi bukan presentasi materi lagi, toh materi kan sudah saya jelaskan hari ini. Tapi tugas kalian adalah mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya berikan ke kalian. Jadi itu paruhan-paruhan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Meskipun nanti kegiatan perkuliahan kita terpotong dengan kegiatan Ramadan, kalau nggak salah dari fakultas juga sudah direncanakan setelah UTS, kalau nggak salah ada 2 pertemuan lagi, nanti setelah Lebaran, kalau nggak salah ada 5 pertemuan lagi, kalau tidak salah ya. Jadi tetap tidak mengurangi jumlah pertemuan kita sebanyak 14 pertemuan. Sudah melakukan presensi, sudah bisa dilakukan presensi di e-learning? Bisa, Oke, kalau sudah bisa berarti aman. Kalian sudah bisa langsung melakukan presensi di e-learning karena nanti langsung terdeteksi kehadiran kalian untuk perkuliahan kita hari ini. Ini totalnya tuh kalau nggak salah baru 29 orang. Kita total ada berapa sih? 22, Pak. Berapa? 31 angkatan kita. 31, bukannya 35 ya? Kalau yang kemarin itu ada yang dari luar sama ada yang berhenti, Pak. Oh, ada yang Jadi keluar? sekarang 31. Siapa yang keluar? Khaila. Terus siapa lagi? Terus yang kemarin itu yang dari apa sih yang pergantian pelajar itu? Oh, yang Yana Waseng itu. Ya. Oke, jadi totalnya ini ada 29, berarti ada berapa orang lagi yang belum masuk nih? 2 orang lagi. 2 orang. Oke. Ini harus
Jadi jangan sampai kalian hanya melakukan presensi doang gitu, presensi doang tapi tidak melakukan kegiatan sinkronus yang seperti kita lakukan hari ini. Ayo. Itu ya. Jadi silakan itu diperhatikan terkait dengan kehadiran. Karena penilaian seperti yang sudah-sudah lah, seperti yang sebelum-sebelumnya untuk penilaian kita. Penilaian sendiri kan ada tugas. Nanti tugas mungkin Bapak akan melihat dari makalah yang sudah kalian tampilkan seperti biasa. Kemudian nilai-nilai UTS, nilai-nilai UAS, dan juga kehadiran itu diperhatikan. Presentase-presentasinya sudah Bapak jelaskan juga sebelumnya, kehadiran 15%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS itu 35%. Jadi silakan diperhatikan terkait dengan kehadiran dan pemenuhan tugas, karena itu akan menentukan terkait dengan nilai akhir kalian juga. Oke, tadi bukunya sudah. Untuk dalam-dalamnya sendiri saya akan jelaskan sedikit saja. Materi pertama itu tentang konsep dasar pedagogi, kemudian yang kedua manusia sebagai animal edukandum, kemudian bagian 3 itu tujuan dan batas kemungkinan pendidikan, yang keempat situasi pergaulan dan situasi pendidikan, dan kelima itu pendidik dan anak didik, yang keenam itu kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Dan kemudian bagian 7 itu lingkungan pendidikan. Jadi 7 pertemuan. Jadi satu pertemuan itu satu bab. Nah, karena bisa jadi dalam satu pertemuan kan kadang ada yang satu bab itu isinya tuh banyak, sehingga tidak saya sampaikan semua. Sehingga kalau kalian punya bukunya masing-masing, kalian bisa mempelajari materi-materi yang belum saya sampaikan secara mandiri. Karena ingat, kalau pembelajaran online seperti ini memang pembelajaran mandiri itu penting. Karena daya konsentrasi dengan online seperti ini sebetulnya ada batasannya. Kadang masih bisa konsentrasi lah kalau sampai 60 menitan mah gitu loh. Tapi kalau sudah lewat 60 menitan lah mulai karasa liurna tidak terus-terusan depan layar kan gitu. Ya begitu pun dengan saya pun sama gitu loh. Karena kalau depan layar beda dengan langsung tatap muka dengan kalian kan gitu, beda. Jadi ada tentangannya dengan durasi mata kita di depan layar. Oke, itu mungkin materi-materi untuk 7 pertemuan ke depan. Silahkan kalian cari informasinya. Pak, saya punya buku yang lain yang tapi di dalamnya itu ternyata berkorelasi, Pak. Misalkan ada hubungannya gitu ya. Boleh. Silahkan kalian nanti kalau ada buku-buku lain yang relevan, yang sifatnya itu memang koheren dengan pembahasan kita, wah itu sangat dianjurkan. Sehingga nanti kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu misalkan di luar konten yang kita bahas, tapi sangat berkorelasi, boleh ditanyakan. Kita sama-sama diskusi. Jadi dalam kegiatan 1-7 nanti yang Bapak itu nanti menjelaskan, Bapak akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada kalian untuk bertanya. Sekali lagi, Bapak sangat menghargai bagi kalian yang selalu mempunyai pertanyaan yang akan diajukan kepada saya. Jadi kita nanti cari solusinya secara bersama-sama, yang mudah-mudahan sebetulnya dengan solusi-solusi yang kita dapatkan hari ini, meskipun solusi ini kan hanya sifatnya teori ya, belum kalian rasakan gitu, tapi bisa dijadikan bahan acuan. Acuan ketika kalian nanti misalkan mencoba mengajar, kemudian ada permasalahan yang ternyata misalkan pernah dibahas di pertemuan kita, coba kalian aplikasikan dengan jawaban yang sudah kalian dapatkan ketika diskusi. Itu yang Bapak harapkan. Sehingga alangkah baiknya sebetulnya ketika kalian sekarang sudah mulai mengajar di privat, kayak gitu ya. Pertahankan hal yang seperti itu, apalagi yang sudah mulai mengajar di bimbel-bimbel, kayak gitu ya. Itu sebetulnya akan menambah pengalaman kalian dalam proses pembelajaran. Jadi silakan itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan kalau kalian sekarang teorinya iya, coba-coba mengajar juga iya, wah itu nanti akan mulai teori yang kalian dapatkan dengan aplikasi yang kalian rasakan nanti, apakah benar-benar berkorelasi, apakah betul solusi yang saya berikan itu memang yang terbaik, itu mulai bisa merasakan itu. Karena yang namanya proses mengajar itu pengalaman. Kalian butuh pengalaman. Makanya semakin banyak pengalaman, bukan semakin malas untuk mengajar ya, tapi semakin banyak pengalaman, kalian akan semakin mudah memahami anak didik kalian. Intinya itu sih sebetulnya kaitan dengan pedagogi. Oke. Ada pertanyaan dulu seputar materi kita hari ini? Bukan seputar sih. Tadi kan Bapak sudah memberikan sinopsis, barangkali ada pertanyaan dulu?
Oke. Oke. Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan memberikan bagian pertama yang akan kita diskusikan hari ini. Pak, kalau langsung masuk materi ya nggak apa-apa lah ya. Tuh ini mah materinya juga materi-materi ringan yang bisa kalian tanyakan juga yang kalau memang beririsan dengan kehidupan kalian. Oke. Ini materi pertama kita hari ini. Sudah terlihat? Ini konsep dasarnya, ini judulnya juga konsep dasar pedagogi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah rasa keingintahuan kalian lah terkait dengan materi kita hari ini. Ini pertama yaitu tentang konsep dasar pedagogi. Kemudian yang kedua ini berbicara tentang pengertian pedagogi. Kalau kita perhatikan di sini sebetulnya berbicara tentang pedagogik nih, berbicara tentang pedagogik. Pedagogik itu ternyata berawal dari kata paidos, artinya anak laki-laki, dan agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Kalau kita perhatikan secara harfiah di sini, harfiah itu berarti secara lugoh lah, secara bahasa lah ya kayak gitu ya. Pedagogik itu artinya pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya tuh mengantarkan anak majikan ke sekolah. Coba sok bayangkan. Dari konsep sesederhana ini, berarti kan ada orang nih yang mungkin dia filsuf kali ya. Filsuf yaitu mungkin kritis, melihat fenomena pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang kerjaannya tuh nganterin anak majikan ke sekolah kayak gitu. Karena lihat fenomena itu, sering lihat fenomena itu yang namanya mengantarkan anak ke sekolah, yang namanya profesi, kan kerjaan itu profesi. Itu butuh yang namanya keilmuan. Jadilah yang namanya ilmu gitu. Jadi kalau orang-orang filsuf itu memang dari kegiatan-kegiatan sederhana, rutinitas-rutinitas sederhana di lingkungan sekitarnya, atau fenomena-fenomena biasa yang sering lihat gitu ya, dianalisis, dijadikan sebuah ilmu, dijadikan sebuah pengetahuan. Jadilah yang namanya ilmu pedagogi. Makanya di sini ada kata lain, pedagogi menurut Hupfeld di sini adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Karena tadi kan pembantu laki-laki nganterkan anak majikan ke sekolah, kan tujuannya jelas. Kemana tujuannya? Ke sekolah, kan kayak gitu. Kaitkan dengan keilmuan, ini juga ilmu yang pelajari masalah membimbing anak. Dan yang namanya membimbing harus ada tujuannya. Nah, tujuannya kemana? Nanti akan lebih dalam dibahas lagi. Makanya sih yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Ada istilah lagi yang baru bagi kalian, tugas hidupnya. Ya memang kita di Indonesia, di dunia ini kita dilahirkan ke dunia ini memang ada tugas gitu loh, secara psikologi. Ada yang namanya tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan ini sebetulnya secara alami kalian lewati. Nah, ketika misalkan ada suatu kejadian khusus yang mengakibatkan kalian tidak memenuhi tugas-tugas perkembangan kalian, misalkan, itu akan mempengaruhi mental kalian. Itu akan mempengaruhi karakter kalian. Jadi memang tugas-tugas perkembangan ini wajib terlewati secara alamiah. Makanya kalian bisa membedakan. Atau bukan bisa membedakan. Kalian pun mungkin menyadari lah. Karakter anak didik yang dia itu dari keluarga broken home dengan keluarga yang lengkap gitu. Pasti berbeda. Lengkap di sini tuh orang tuanya ada di rumah, pola asuhnya juga jelas orang tuanya, ayah dan ibunya ada di situ. Beda dengan pola asuh dari latar belakang keluarga yang broken home. Nah, kejadian-kejadian khusus ini atau kejadian-kejadian khas ini itu akan mempengaruhi pencapaian tugas-tugas perkembangan anak atau tugas-tugas hidupnya gitu. Dan itu akan mempengaruhi lebih jauhnya lagi mempengaruhi karakteristik anak didiknya. Jadi memang kita harus memperhatikan karena dalam satu kelas misalkan ada 30 siswa, kita harus melihat 30 karakter anak didik yang berbeda-beda. Karena kita tahu yang namanya manusia itu kan unik. Artinya unik itu tidak mungkin ada yang sama karakteristik anak satu dengan anak yang lain. Bahkan orang yang kembar pun karakteristiknya pun pasti berbeda gitu. Yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah pedagogi itu adalah ilmu mendidik anak. Jadi kita ambil kesimpulan yang namanya pedagogi itu adalah ilmu untuk mendidik anak. Nah, kalian nanti yang sekarang nih sudah full 100%
ingin menjadi seorang guru, atau mungkin yang sekarang masih 50-50 antara mau jadi guru atau tidak jadi guru gitu ya. Yang namanya pedagogik penting gitu loh. Karena kalian pasti kan cita-cita hari menikah mah pasti itu masuk dalam cita-cita kalian. Masa kalian tidak bercita-cita menikah tuh? Nah ketika menikah kan pasti cita-cita pasti punya anak dong, bener gak? Masa udah nikah nggak mau punya anak kan gitu. Jadi pedagogik itu sebetulnya bisa dipakai ketika kalian jadi ibu rumah tangga bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak menggawe atunya maunya jadi bapak rumah tangga gitu. Ini ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga ketika mendidik anak butuh yang namanya pedagogi. Karena ini judulnya juga ilmu mendidik anak. Anak di sini kan tidak dispesifikan anak sekolah atau anak sendiri kan nggak gitu. Tidak dispesifikan seperti itu. Intinya adalah anak dengan kondisi bagaimanapun. Sehingga meskipun kalian misalkan tidak menjadi seorang guru pun, kalian akan bertanggung jawab untuk mendidik anak kalian supaya jadi lebih baik. Nah dengan ilmu pedagogik ini akan memberikan pengetahuan ataupun teori bagi kalian bagaimana cara mendidik anak kalian sehingga semua tugas-tugas perkembangan terpenuhi, karakteristik anak didik kalian juga benar gitu ya, baik kayak gitu. Artinya tidak menyeleweng. Karena ada fase-fase tertentu, usia-usia tertentu kalau kalian mau perhatikan nanti kalian akan belajar di psikologi pendidikan tentang tugas-tugas perkembangan. Ada fase-fase yang sifatnya itu fase rawan. Kapan fase rawan itu terjadi? Yaitu fase-fase remaja. Jadi untuk lebih dalamnya, fase remaja itu adalah fase ingin mencoba segala sesuatu, baik itu positif ataupun negatif. Kalian pasti merasa ada fase ingin merokok ketika orang-orang yang sekarang tidak merokok gitu ya. Pasti ada fase-fase, aduh saat yang nyobaan aku masih rasa rokok teh gitu. Ada fase itu ada gitu. Atau misalkan ada fase-fase kalian, aduh saat yang nyobaan aku masih bobogohan teh. Ada fase itu tuh ada gitu. Artinya fase rasa ketertarikan kepada lawan jenis yang tinggi gitu. Nah, kalau kita tidak menggunakan pedagogik yang benar, atau artinya gini, kita tidak membimbing anak dengan teori, dengan konsep gitu loh, bisa jadi karakter anak didik itu ya menyeleweng gitu. Kalau misalkan kita tidak memberikan pembimbingan yang benar atau yang tepat sesuai dengan usianya. Jadi memang itu harus kita perhatikan. Itu ya. Makanya kata Bapak mah di semester ini antara pedagogi dengan psikologi memang harus selalu berdampingan gitu di semester yang sama gitu. Supaya apa? Nyambung. Pedagogi ngebahas dia khusus untuk anak SMP atau bahkan SD, SMP, SMA. Psikologi lebih dalam lagi secara umum sebetulnya kalau psikologi, tapi kita bisa iriskan psikologi itu untuk anak-anak usia SD, SMP atau SMA. Makanya itu beriringan gitu antara pedagogi dengan psikologi. Oke. Kemudian perbedaan pedagogik dan pedagogik. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Pedagogik itu adalah ilmu mendidik. Lebih menitik beratkan pada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, kayak gitu ya. Atau suatu pemikiran bagaimana membimbing anak. Jadi masih bersifat teori. Jadi kalau berbicara tentang pedagogik, itu bersifatnya teori. Makanya ini buku nih, buku judulnya apa ini? Pedagogik. Jadi ini mah teori. Ini teorinya. Tapi poin kedua adalah pedagogi, yaitu berarti pendidikan yang lebih menekankan pada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Ini lebih spesifik, aplikatif. Sehingga saya punya ide, oke lah paruhan pertama pedagogik, paruhan kedua pedagogi. Pedagogik pertama basisnya itu teori, kita bahas tentang teori-teorinya. Pedagogi kita mainnya di aplikasi. Jadi kalian menganalisis suatu permasalahan, kira-kira solusinya akan seperti apa. Oke, ini makanya terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Nah, karena pedagogi itu tadi berkaitan dengan dunia pendidikan, makanya di sini saya jelaskan dulu sedikit tentang arti pendidikan deh gitu. Saya jelaskan sedikit secara bahasa Inggris atau mungkin bahasa Belanda ya. Kenapa Belanda? Karena yang ngejajah kita orang-orang Belanda sih, dan itu berpengaruh terhadap bentukan pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan Jepang pun yang 3,5 tahun menjajah kita gitu ya, itu berpengaruh terhadap pola pendidikan yang ada di Indonesia. Secara sederhana kayak misalkan
di Indonesia pakai seragam, gitu ya, ada upacara. Itu kan sebenarnya turunan-turunan dari penjajahan Jepang. Apalagi yang dijajah sama Belanda selama 350 tahun, bisa dibayangkan itu mengakarnya pun pasti mengakar banget itu terhadap karakteristik anak didik kita. Meskipun zaman sekarang sudah tahun 2022 dan kita merdeka tahun 45, tapi tetap itu akan mengakar terhadap karakteristik karena ada warisan budaya namanya, dan itu akan mengakar terus terkait dengan karakteristik anak didik kita. Ini secara bahasa bisa kalian baca education apa artinya. Kemudian dari bahasa Belanda opvoeden itu apa artinya gitu ya. Ini yang saya lucu itu sebetulnya adalah dari bahasa Belanda. Di sini ada op yang artinya ke atas, kemudian yang artinya beri makan. Jadi secara kiasan itu memberikan, kalau secara harfiah memberi makan gitu yang namanya proses pendidikan. Kalau secara kiasannya artinya memberikan makanan rohani gitu. Jadi memberikan makanan rohani untuk meningkatkan kecakapan dan derajat seorang anak. Kalau tadi EduShare mengeluarkan suatu kemampuan. Jadi mengembangkan minat bakat yang ada dalam diri anak didik. Jadi dari definisi-definisi ini sebetulnya itu bisa dijadikan patokan tugas kita menjadi seorang guru. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan kita terhadap anak didik kita? Apakah mengembangkan bakatnya atau hanya misalkan memberikan materi saja gitu loh. Silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan anak didiknya sebetulnya. Oke, sekarang masuk ke definisi pendidikan dalam arti khusus. Nah, di sini ada definisi pendidikan dari para ahli. Ada Hufveld, ada Brojonegoro, ada Langveld juga. Menurut Hufveld di sini mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi saya garis bawahi di sini kan ada tugas hidup yang mungkin kalian masih bingung apa sih tugas hidup, ya kan? Apa sih tugas-tugas kita tuh gitu. Kalian pun sebagai mahasiswa dengan usia dari rentang 15 tahun atau kalau dari Viazi dari 12 tahun dari Viazi. Tapi ada juga dari yang lain dari usia 17 tahun sampai usia kalian sekarang ada tugas-tugas perkembangan yang harus kalian penuhi juga gitu. Kemudian menurut Brojonegoro, mendidik itu berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan ya. Sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Jadi ternyata tujuan pendidikan itu adalah mendewasakan manusia yang belum dewasa. Ini menurut Brojonegoro. Menurut Langveld, mendidik adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Selaras dengan Brojonegoro tadi. Jadi memang kalau secara khusus, dalam arti khusus bukan secara khusus. Dalam arti khusus, pendidikan itu didefinisikan yaitu mendewasakan anak-anak yang belum dewasa. Saya tanya, apakah kalian sudah dewasa? Kalau menurut kalian sudah dewasa nggak sih? Sudah. Dari segi sudah dewasa, tapi dari segi karakter tidak tahu Pak. Oke. Nah, nanti sebetulnya di pedagogik ini akan dijelaskan terkait dengan ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Jadi ada dewasa secara volisional, misalkan kayak gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Bahkan ada istilah dewasa secara finansial. Kan gitu sebetulnya. Nah, dewasa itu memang mencakup segala aspek. Ada aspek psikologinya, sosiologinya, kayak gitu sebetulnya itu sangat diperhatikan. Jadi memang dewasa itu dari berbagai aspek. Bahkan ada istilah kayak gini, apakah usia itu menentukan kedewasaan menurut kalian? Apakah semakin Tidak. bertambah usia semakin dewasa? Gimana? Tidak. Betul. Jadi memang tidak menjamin karena bahkan ada orang-orang yang usianya itu di atas 40 tahun, di atas 50 tahun. Kan masih saja gitu kita kategorikan, dia mah nggak dewasa. Kan kadang ada gitu. Bahkan kalau orang tua kalian berantem nih misalkan, kan kalian kadang ada satu posisi kalian tuh nguping orang tua kalian lagi berantem. Pasti ada satu masa kayak gitu. Dan di sana sebetulnya suka ada terjadi yang namanya pencecokan. Ada kamu mah nggak dewasa. Jadi ada gitu percecokan gitu tuh. Nah, terjadinya berantem antara orang yang usianya itu sudah di atas 40 tahun, sebetulnya itu adalah masa-masa mereka belum dewasa sebetulnya. Jadi memang terkait dengan kedewasaan ini tidak berkorelasi positif atau berbanding lurus dengan usia. Jadi usia itu tidak berbanding lurus dengan kedewasaan, tidak.
Begitu ya, itu yang harus kalian perhatikan. Tapi kalau berbicara tentang pertumbuhan yang sifatnya fisik, itu memang semakin bertambahnya usia, pertumbuhan semakin jelas. Kan gitu sebetulnya terkait dengan pertumbuhan. Makanya nanti ada istilah perkembangan, ada istilah pertumbuhan sebetulnya ya. Oke. Nah, definisi pendidikan dalam arti luas. Jadi menurut Henderson, pendidikan itu merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Oh, ternyata yang membedakan antara tadi kan secara khusus dalam arti sempit lah ya kalau kita bilangnya. Bedanya dengan dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit karena tadi tujuannya adalah kedewasaan. Berarti ketika sudah dewasa selesai itu pendidikan. Kalau dalam arti khusus. Tapi kan pertanyaannya kapan bisa mencapai dewasa itu? Itu sebetulnya yang sulit untuk dijawab. Tapi kalau dalam arti luas, ternyata kalau berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu adalah suatu proses yang terjadi dari kita mulai lahir sampai nanti masuk yang kubur lagi kayak gitu sebetulnya. Jadi itu yang dinamakan proses pendidikan. Jadi usia-usia 60 tahun pun ya ada gitu proses pendidikan. Makanya di sini berlaku sepanjang hayat. Dan di sini ada istilah pertumbuhan dan perkembangan. Seperti tadi saya singgung. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa kita lihat, itu konkret lah ya. Tinggi badan. Kalau laki-laki misalnya tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Kan kayak gitu tuh laki-laki. Kalau perempuan ya bisa kalian bahas sendiri lah kalau secara fisik lah ya. Beda dengan perkembangan memang. Kalau perkembangan terkadang tidak selaras atau tidak berbanding lurus antara usia dengan perkembangan. Tapi memang ada, tadi saya singgung lagi, tugas-tugas perkembangan memang harus terpenuhi pada level-level usia-usia tertentu. Itu harus terpenuhi gitu loh. Karena kalau tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap karakteristik anak didiknya. Oke, kemudian prinsip pendidikan dalam arti luas. Pertama, bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, tadi yang sudah dijelaskan. Usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir sampai tutup usia, tuh yang sudah saya jelaskan. Sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Jadi nggak bisa kita hanya menyalahkan salah satu orang ketika berbicara kegagalan dalam proses pendidikan. Dalam sekolah pun kita tidak bisa hanya menyalahkan kepala sekolah gitu loh. Karena itu pasti melibatkan banyak aspek. Dalam keluarga pun, dalam mendidik anak pun, kita tidak bisa menyalahkan salah satunya. Salahkan ibunya, salahkan bapaknya, nggak bisa. Karena yang namanya proses pendidikan butuh kerjasama antara semua pihak. Jadi kalian ketika nanti sudah menikah, nggak boleh seorang suami misalkan nyalahkan ke istri. Nah, karena ada kesalahan di dalam diri anak didiknya. Bukan anak didik itu, anaknya. Jadi memang kita pun ternyata sebagai seorang suami ketika kita sudah memahami meskipun nanti kita tidak fokus di dunia pendidikan misalkan, tapi fokus satu di dunia bisnis misalkan gitu ya, kerjaan kita tuh ditakdirkannya misalkan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan menyalahkan istri kita. Dengan belajar kita pedagogi, kita akan memahami bahwa yang namanya tanggung jawab pendidikan bukan tanggung jawab salah satu pihak, tapi semua pihak. Jadi memang penting gitu bagi laki-laki juga yang misalkan sekarang belum bercita-cita menjadi seorang guru, tapi penting bagi kita untuk mempelajari pedagogi. Ketiga, bagi manusia, pendidikan pun merupakan suatu keharusan. Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Yang disebut manusia seluruhnya. Makanya dengan adanya proses pendidikan ini, ada istilah memanusiakan manusia. Jadi kalau misalkan ada manusia, tapi dia tidak melakukan pendidikan, can jadi manusia. Atau kalau orang Sunda bilangnya, can jadi jelema kan gitu. Berarti selama ini kalian bukan manusia kan gitu. Nggak tahu kalian jenis apa ini kan gitu sebetulnya. Jadi memang dengan adanya proses pendidikan ini akan mengembangkan baik itu dari segi kemampuan kalian secara soft skill atau hard skill kalian. Dengan adanya proses pendidikan. Oke, kemudian ada 3 istilah yang saya akan fokuskan di sini. Mungkin akan kalian sering dengar ketika menjadi seorang guru. Yang pertama ada istilah mendidik.
yang kedua ada istilah mengajar, yang ketiga ada istilah melatih. Nah, mendidik sebetulnya menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kemudian kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan yang terkait dengan sikap sebetulnya. Makanya kalau ada istilah pendidik, artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap perkembangan sikap anak didik kita. Beda kalau hanya pengajar, dibimbel-bimbel itu mah. Pengajar mah disebutnya. Ya kan gitu kalau dibimbel disebutnya pengajar. Karena apa kalau mengajar? Hanya memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan berpikir. Makanya kalau kita sebagai guru matematik, di samping seorang pendidik, kita juga sebagai pengajar juga. Karena melewati matematik sebetulnya itu akan mengembangkan kemampuan berpikir anak didik kita. Dan yang ketiga adalah latihan. Latihan ialah usaha untuk memperoleh keterampilan dengan melatihkan sesuatu secara berulang-ulang. Apakah dalam matematik ada latihannya? Ada juga latihan-latihan soal. Kan gitu sebetulnya. Jadi memang kalau guru memang paket komplit gitu, paket komplit. Artinya di samping kita mengajarkan, di samping kita melatih tentang kematematikaan, tapi kita bertanggung jawab untuk mendidik anak didik kita. Makanya ketika ada anak didik kita yang misalkan dari segi karakter ada yang menyeleweng, bangor lah, secara istilahnya, mah kita harus mampu meluruskan ketika memang ada kesalahan dalam diri anak didik kita. Begitupun dengan anak kita gitu loh. Anak kita pun ketika sudah misalkan kita melakukan kesalahan, ya tugas kita harus meluruskan, memberikan saran, memberikan arahan. Kan gitu sebetulnya. Bagaimana cara memberikan arahan? Bagaimana cara kita menasehati? Nah, itu sebetulnya ada cara-caranya di dalam pedagogik. Oke, kemudian tujuan mendidik, mengajar, dan melatih. Tadi secara definisi, sekarang secara tujuan. Tujuan mendidik adalah ingin mencapai kepribadian yang terpadu, terintegrasi, itu kan yang sering dirumuskan untuk mencapai kepribadian yang dewasa. Jadi tujuan mendidik memang adalah untuk mencapai kedewasaan. Karena di sekolah kita kan terkenalnya dengan proses pendidikan, ya sebetulnya tujuan utama proses pendidikan di sekolah-sekolah adalah merubah perilaku anak didik kita. Saya tanya ke kalian, menurut kalian proses pendidikan di Indonesia sudah berhasil atau tidak? Atau belum lah, bukan tidak. Berhasil atau belum? Belum, Pak. Siapa yang belum? Siapa yang bilang belum tadi? Saya Pak Ridwan Kusnadi. Yo, Wan, kenapa Wan belum berhasil, Wan? Karena pertama dari segi pemerataan pendidikan itu belum rata antara pendidikan baik itu di desa, di kota, bahkan di pedalaman. Itu dari pemerataan pendidikan. Pemerataan Yang kedua, pemerataannya dalam hal apa dulu? Ini harus jelas pemerataannya. Pemerataan dalam segi sarana, prasarana, dan juga tenaga pendidikan, Pak. Oke, terus? Yang kedua itu dari kesesuaian kurikulum terhadap zaman, Pak. Menurut saya kurikulum itu sekarang kan era pandemi, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang itu, yang notabene lebih membutuhkan tenaga kerja yang atau misalkan sumber daya manusia yang melek terhadap teknologi dan mempunyai pemikiran yang kritis, yang inovatif dan juga kreatif kayak gitu, Pak. Oke, ada lagi setelah itu? Yang ketiga, keempat, kelimanya lupa lagi, Pak. Oke, siap. Terima kasih Ridwan. Nah, sebetulnya untuk melihat suatu pendidikan berhasil atau tidak, kita lihat dari luarannya aja, capaiannya. Artinya siswa-siswa zaman sekarang, zaman kalian berarti. Siswa-siswa zaman sekarang, kalau tadi proses pendidikan terhadap pendidikan itu bertitik tolak kepada perubahan dari segi tingkah laku, perubahan dari segi sikap, itu ya. Kita perhatikan zaman sekarang, apakah pola perilaku anak didik kita itu sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau tidak. Jadi sebetulnya kita bisa melihat dari sana arahnya. Misalkan, saya tanya ini paling sederhana saja. Kalau kalian ngobrol dengan teman kalian, kan kalian sering mendengarnya teman teh ngobrol dengan temannya tuh, "Esdar canjing, acan anjing, darah tuh anjing." Jadi sesama anjing teh lagi ngobrol. Itu ya Allah kata saya tuh ya.
siswa saya, kata saya itu ini ngobrol anjing-anjingan. Ini sebetulnya secara sederhana, ini bahasa yang digunakan sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan memang tugas kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan dari segi intelektualnya gitu. Tadi ya yang mengajar tadi, istilah mengajar tadi. Tapi tugas kita adalah merubah pola tingkah laku anak didik kita gitu. Yang memang harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kayak di Sunda misalkan, ya harus kayak gimana di Sunda tuh norma-norma yang berlaku tuh gitu. Jadi yang paling dasar itu adalah tingkah lakunya dulu gitu. Jadi memang ini jadi tantangan dari kita. Makanya saya kembalikan ke kalian. Kira-kira proses pendidikan di Indonesia sudah berhasil atau belum? Dari segi definisi pendidikan dulu saja. Karena tadi definisi pendidikan itu adalah mencapai kepribadian yang terpadu, terintegrasi, yang dirumuskan untuk mencapai kepribadian yang dewasa, ujungnya tuh dewasa. Kan kayak gitu sebetulnya. Jadi memang ini tantangan gitu. Sekarang anak siswa dengan siswa ngomongnya gitu. Bahkan ini pengalaman saya kan, saya kebetulan mengajar juga di sekolah gitu. Saya pengalaman, saya lagi nulis gitu di papan tulis. Saat kata saya tuh lagi nulis. Siswa teh ngobrol di tukang teh. Eta ngobrol nanti. HP aing anjing, padahal ayah saya tuh dah astagfirullah. Anak didik zaman sekarang. Ya saya kan lama-lama, lah kamu ini ada bapak di depan, kamu masih berani ngomong HP aing anjing, kata saya tuh gitu ya. Lah ini apalagi tidak di depan guru. Bisa dibayangkan obrolannya kos kumaha gitu loh. Jadi bisa dibayangkan obrolan mereka tuh kayak gimana. Mungkin semua hewan yang ada di hutan tuh semuanya dibawa-bawa gitu loh. Astagfirullah. Anjing, aing, babi kan kadang gitu bahasa-bahasa. Aduh astagfirullah. Ini secara bahasa saja. Dan memang ini jadi tantangan gitu bagi kita gitu loh. Terkait dengan pola tingkah laku anak didik. Dan kalau kalian mau tahu ini sedikit share saja. Anak didik sekarang karena mungkin mereka selama 2 tahun ngendok tak otaknya tara dipakai menanya. Astagfirullahaladzim. Saya jadi negatif thinking sama anak didik saya sendiri. Dipakai berpikir tingkat sederhana pun lemotnya minta ampun. Saya ambil kasus sederhana. Saya tadi kasih soal A plus 8 sama dengan 12. Sok gimana cari nilai A? Bentar Pak, belum connect. Bentar Pak, belum connect juga. Astagfirullahaladzim, A plus 8 sama dengan 12, cari nilai A saja udah kebingungan. Padahal itu budak SDG bisaan gitu lah. Secara sederhananya ya. Jadi memang ini jadi tantangan kita. Apalagi bagi mereka-mereka yang ketika mereka tidak sekolah itu tidak ada yang memberikan pengarahan dari segi karakter. Bisa dibayangkan. Jadi merasa bebas gitu ketika libur 2 tahun. Oh bisa dibayangkan liarnya seperti apa. Dari segi perilaku, dari segi bahasa. Jadi dengan stop kita 2 tahun tanpa tatap muka. Wah ini pengaruhnya luar biasa terhadap karakteristik anak didik. Bisa dibayangkan atau lamun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan tanpa ada tatap muka. Bisa dibayangkan karakteristik anak didiknya akan seperti apa. Benar gitu. Ini tantangan siapa? Tantangan bagi kalian ketika nanti jadi guru sebetulnya. Sehingga ketika tadi Ridwan mengatakan dari segi sumber daya manusia yang belum bisa bersesuaian dengan kondisi pandemi, berarti ini harus jadi tantangan bagi kalian. Bagaimana cara kalian ketika nanti menjadi seorang guru itu menjadi seseorang yang memang mampu menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan lingkungan yang ada pada saat itu. Makanya kalian sekarang tuh penting belajar tentang pedagogik, belajar tentang psikologi, belajar tentang keilmuan, tentang matematika. Di samping itu juga teknologinya, betul. Karena sekarang mas sudah berbasis teknologi, udah harus melek teknologi guru tuh. Gak bisa gitu kalau guru tidak melek teknologi, bisa maju pendidikan, gak bisa. Proses pengajaran akan berhasil, tidak bisa kalau sekarang. Jadi memang anak-anak zaman sekarang itu sudah bahkan lebih jauh teknologi mereka itu terkait dengan pemahaman mereka pada teknologinya. Nah kita pun harus bisa mengejar itu. Gitu. Sehingga kita tidak tertinggal ataupun ketinggalan. Oke. Kemudian, Kemudian, ini insting nanti saja, kalian bisa baca sendiri. Oke, itu mungkin sebagai selingan lah ya untuk bagian pertama terkait dengan konsep dasar pendidikan. Jadi sekali lagi,
Dengan kita belajar pedagogik ini akan mengantarkan ataupun menambah wawasan pengetahuan yang ada dalam diri kalian terkait dengan pemahaman kalian pada anak didik kalian. Kalau kalian sudah mengetahui terkait dengan tujuan saya sebagai seorang guru, tujuannya itu harus apa, targetnya apa yang harus saya lakukan. Kalau kalian sudah jelas dalam diri kalian terkait dengan target-target kalian, itu akan menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan kalian lakukan. Tapi kalau kalian sekarang misalkan masuk ke kelas tanpa tujuan, ketika masuk ke kelas apa sih bingung? Ada yang mungkin hanya ngasih tugas doang seperti yang saya ungkapkan sebelum-sebelumnya. Masuk ke kelas, kerjakan halaman sekian. Cuman gitu doang. Di mana proses pendidikan? Judul lagi di Indonesia mah pendidikan. Berarti harus ada proses usaha kita untuk merubah perilaku anak didik kita. Di samping tanggung jawab kita mengajar tentang konsep matematikanya. Jadi prioritas pertama tetap yaitu perubahan tingkah laku anak didik. Saya pun sama terhadap kalian, punya tanggung jawab apa? Merubah tingkah laku kalian yang misalkan sekarang belum siap menjadi guru, berubah menjadi seseorang yang siap menjadi seorang guru. Kan gitu sebetulnya tanggung jawab saya sebagai seorang dosen di mata kuliah ini. Itu ya, itu mungkin sebagai pembuka. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan juga silakan. Tuh, udah gitu kebiasaan kalian masih kebiasaan susah untuk bertanya, susah untuk mengomunikasikan setiap argumen yang ada dalam pikiran kalian. So, mulai dari sekarang dicoba. Silakan. Tadi Ridwan sudah. Pak, izin bertanya. Silakan Erika. Jadi kan tadi ada peribahasa gini nih Pak, buah yang jatuh tidak akan jauh dari tangkainya. Nah, di sana kan ada berkaitan gitu Pak ya dengan karakter dari orang tua ke anaknya. Nah, apakah bisa gitu Pak dalam hal semisal karakter orang tuanya itu negatif, nah nggak diturunin gitu ke anaknya Pak. Dan solusinya itu bagaimana Pak? Oke. Nanti kalian akan belajar terkait dengan lingkungan belajar. Tadi ada lingkungan belajar sebetulnya. Jadi begini, karakteristik bukan anak didik berarti ini ya. Karakteristik seorang anak itu yang berpengaruh besar terhadap pola tingkah laku anak didik, pola tingkah laku seorang anak itu adalah faktor lingkungan. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa hereditas juga berpengaruh. Jadi ada salah satu aliran, ada yang bilangnya tuh nativisme, kemudian ada yang alirannya itu mencampurkan antara faktor turunan dengan faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi ada 3 aliran. Aliran pertama yang menganggap bahwa karakteristik anak itu tergantung dari heredity, yaitu turunan dari orang tuanya. Yang kedua ada yang lebih menitikberatkan kepada faktor lingkungan atau environment-nya. Dan yang ketiga adalah campuran dari keduanya. Nanti kalian akan belajar tentang itu. Tapi saya jelaskan dulu tentang sedikit ya, selintas saja. Nah, berdasarkan para ahli, mayoritas mereka mengatakan bahwa faktor heredity dan faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakteristik anak. Kemudian lingkungannya dispesifikan di situ. Lingkungan mana yang paling berpengaruh tuh? Nanti ada istilah kayak gini. Orang tua itu adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama. Ada istilah itu nanti. Artinya karena ada kata pertama, yang memberikan pendidik pertama kali, proses pendidikan pertama kali kepada anaknya adalah orang tuanya. Baik itu ibunya atau ayahnya. Yang kedua ada utama. Karena kenapa utama? Karena yang sering dilihat oleh anaknya selama 24 jam penuh itu adalah orang tuanya. Sehingga secara tidak langsung sebetulnya pola asuh yang diberikan oleh oleh orang tuanya itu akan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak didiknya.
bukan anak didik atau anaknya. Jadi kalau ada istilah tadi, memang betul. Ketika misalkan ada seorang ayah yang jahat, ya pokoknya mah telayak lah misalkan kayak gitu. Dan sering dilihat oleh anaknya, anak tersebut pun akan berpikir, oh itu adalah perilaku yang benar. Karena itu adalah perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi secara tidak langsung itu akan berpengaruh. Meskipun ada kondisi-kondisi khusus. Ya itu mah nabi-nabi mungkin gitu ya. Ada kondisi-kondisi khusus Nabi Ibrahim. Kan kondisi-kondisinya khusus. Orang tuanya makan tidak, artinya tidak menyembah Allah. Tapi itu mah, ya itu mah beda lagi lah kasusnya kayak gitu ya. Jadi kalau secara keilmuan, memang secara keilmuan pola asuh orang tua akan berpengaruh besar kepada karakteristik anaknya. Sehingga orang tua zaman sekarang nih, kalau kalian mau tahu, orang tua zaman sekarang ada yang meyakini, aduh kayaknya saya kurang bisa mendidik nih, misalkan kayak gitu. Sehingga lebih mempercayakan anaknya itu bukan ke sekolah-sekolah formal, tapi lebih mempercayakan anak-anaknya itu masuk ke sekolah yang sifatnya itu informal. Jadi ada pesantren tapi di dalamnya ada sekolahnya juga. Yang dalam artian yang menginginkan pola tingkah laku, kalau lingkungannya itu bagus, itu akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. Tapi bahkan gitu ya, ini makanya penting nih. Bahkan ada perempuan-perempuan yang dia itu pesantren, tapi karena lingkungannya itu mungkin karena sering bertemu dengan sejenis, teman sejenis, jadi suka sama sejenis. Ada yang kayak gitu tuh. Itu lingkungan terdekat itu penting makanya gitu loh. Berpengaruh besar terhadap karakteristik seorang anak. Teman saya itu saya akui gitu ya, teman saya lulusan pesantren karena mungkin dari SMP pesantren, SMA pesantren gitu ya. Kuliah itu pesantren kuliah 6. Tapi ternyata ditakdirkan jadi suka sesama suka sesama jenis. Coba astagfirullah kata saya tuh ya. Jadi memang ini lingkungan itu kalau saya perhatikan sangat berpengaruh besar. Kalau heredity itu tidak terlalu, ya kalau ada pengaruh mungkin antara 80 sampai 80 dengan 20% gitu. Kalau kita bandingkan antara lingkungan dengan heredity. Jadi tetap heredity juga berpengaruh terhadap karakteristik anak didik, tapi di samping itu juga lingkungan yang ada di dekat seorang anak ataupun individu itu pun berpengaruh besar terhadap pembentukan karakteristik anak tersebut. Untuk lebih detailnya nih, Erika nih harus banyak baca, banyak sumber, karena nanti itu akan menambah wawasan kita. Orang tuanya yang sering bisnis, misalkan jarang memperhatikan anaknya, nanti anaknya tuh akan seperti apa, tapi terkadang ada anaknya tuh berprestasi kayak gitu loh. Nah itu tuh ada satu kondisi yang sifatnya itu membedakan, sehingga terjadi dua kepribadian yang berbeda. Jadi kalau kalian baca-baca tentang psikologi, baca-baca tentang pedagogi, itu menarik bahasa-bahasanya. Itu pun akan menambah wawasan kalian. Jadi tiba-tiba kalian tuh kayak dukun gitu loh. Kayak dukun tuh artinya bisa menebak gitu lah. Oh anak ini, oh harus kayak gini saya memberikan solusi. Oh anak ini, oh harus kayak gini. Jadi kalau laki-laki mah jadi gampang lah menangkan awet teh gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi secara negatifnya mah gitu Kak. Jadi kalian akan gampang mengetahui kemauan yang ada di diri seseorang. Begitu Erik. Oke, silakan satu pertanyaan lagi, silakan. Boleh saya lagi, Pak. Oh, Rika lagi. Kenapa, Kak? Kan gini ya, Pak. Dalam kasus mungkin sehari-hari gitu ya, Pak. Kan orang tua sama anak itu sama-sama manusia ya, Pak ya. Tuh. Pasti orang pun memiliki kesalahan kepada anaknya dan anaknya juga pasti sering memiliki kesalahan kepada orang tua. Tapi yang sering terjadi itu kalau anaknya salah ya pasti anaknya tuh diceraikan. Oh iya, saya tahu arahnya ini. Itu tuh suka. Oke, betul. Untuk kasus itu bagaimana? Saya ambil satu contoh saja. Terkadang kayak gini. Misalkan kalian nendang gelas yang di tengah ruang tamu misalkan. Kan orang tuh suka bilang gini,
Kalau jalan tuh lihat-lihat atuh, kan gitu ya, orang tuh suka bilang gitu. Tapi ada suatu ketika orang tua tuh neneng gelas tersebut, tapi bilangnya gini, saha nu neneng gelas di dieu gitu. Siapa yang naruh gelas di situ? Itu kan ada momen-momen seperti itu. Kan jadi sebel lu jadi budak, hayo, disalahkan kan gitu. Nah, ini yang pentingnya. Sifatnya sederhana, tapi terkadang itu jadi dampak negatif ataupun efek negatif bagi seorang anak. Jadi memang kita sebagai seorang pendidik, ini pendidik kalau kita jadi orang tua nih, kalian jadi orang tua, nanti pasti kalian jadi orang tua. Jadi orang tua harus mau mengungkapkan rasa maaf kepada anaknya. Ini penting ada dalam psikologi pun gitu. Jadi nggak ada istilah gengsi orang tua gitu ya kepada anaknya mengungkapkan rasa maaf. Karena apa? Ketika kita sebagai orang tua selalu membiasakan melakukan kesalahan kemudian kita meminta maaf, itu akan menjadi karakteristik bagi anaknya. Sehingga ketika anaknya tuh ngelakuin kesalahan tuh nanti tuh tiba-tiba bilang kayak gini, aduh ibu maaf, aduh bapak maaf. Nanti tuh tiba-tiba langsung refleks seperti itu karena dia melihat gitu. Melihat orang tuanya pun seperti itu. Ini penting. Karena kalau kalian sekarang misalnya merasa ada orang tua tuh susah untuk mengungkapkan maaf, nanti kalian pun ketika ke anak kalian pun kayak gitu juga. Nanti tuh, sah nonton gelas di dia ya. Sing bener atau nonton gelas, nah jangan sampai kayak gitu. Jadi memang komunikasi yang sifatnya itu sederhana gitu yang sering dilakukan antara kita dengan orang tua. Komunikasi ini kan tidak harus komunikasi secara mulut ya. Jadi memang itu akan berpengaruh ataupun membekas terhadap pola perilaku ataupun pola tingkah laku yang akan kalian berikan kepada anak didik kalian nanti. Makanya solusinya saya nggak bisa memberikan solusi kepada orang tuanya, tapi saya akan memberikan solusi kepada kalian ketika nanti kalian menjadi seorang orang tua. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi dengan belajar pedagogi, dengan kalian belajar pedagogi, kalian akan memperlakukan anak didik kalian itu secara manusiawi gitu loh. Jadi manusiawi, kalian tuh dianggap sebagai manusia. Kan gitu sebetulnya. Kayak gini saja lah, istilah sederhana. Kadang orang tua kita tuh jago matematik, ngajarin ke orang lain bisa, tapi ngajarin ke anak sorangan mah tuh bisa-bisa. Kan kadang ada yang kayak gitu tuh. Jadi beda level emosinya tuh kalau ke anak orang lain mah level kesabarannya tuh lumayan banyak kuotanya tuh. Ada level ke anak sorangan mah setik dicarekan, setik dicarekan kan gitu ya. Ini harus kita perhatikan bagaimana manajemen emosi yang ada dalam diri kita ketika menghadapi anak kita sendiri. Itu pun saya rasakan kepada anak saya. Saya pernah waktu itu tidak bisa mengontrol emosi kepada anak saya sendiri. Sehingga saya pernah nyubit anak saya tuh. Apa dampaknya? Jadi dia tuh nggak mau belajar sama saya tuh. Ah nggak mau sama ayah mah dicubit. Cina astagfirullahaladzim. Dia usia 5 tahun kata saya. Itu 5 tahun udah mulai sadar ke arah sana kata saya tuh. Jadi memang, tapi ketika kita sabar nih, misalkan saya ngajarin tentang doa-doa, misalkan doa iftitah, kan panjang tuh doa-doa iftitah. Atau doa-doa tahiyat gitu ya. Kan panjang itu mah. Tapi kalau kitanya sabar, terus ketika misalkan dianya bisa kemudian kita puji, ih kakak mah hebat, kakak mah pintar gitu ya. Nanti tuh lama-lama aku mah cuma mau belajar sama ayah aja. Nanti tuh gitu ujung-ujungnya. Jadi memang ketika kita terapkan di dunia pendidikan secara formal pun itu penting gitu loh. Kita memberikan reward ataupun punishment jelas. Rewardnya dulu saja gitu ya kepada siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang mau maju ke depan. Itu akan meningkatkan motivasi. Makanya ada istilah motivasi eksternal. Motivasi eksternal dari seorang guru salah satunya adalah memberikan reward ataupun pujian. Yang sederhana saja, memberikan pujian saja. Itu akan meningkatkan motivasi dalam diri anak. Motivasi eksternal, artinya eksternal dari kita sebagai seorang guru sehingga anak didik mau belajar matematik. Jadi memang kita sebagai orang tua pun nanti ya harus gitu mau memuji anak memuji anaknya kan gitu. Tapi dipuji-puji terus nyantong kan gitu sebenarnya ada batasannya kan gitu sebetulnya. Makanya penting belajar pedagogi, penting belajar psikologi. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menambah apa ya namanya rasa curiosity, keingintahuan kalian lebih dalam terkait dengan mata kuliah kita yaitu pedagogik, sehingga
kalian mau membaca dari berbagai sumber yang lain, cari permasalahan-permasalahan yang mungkin beririsan dengan permasalahan-permasalahan di lingkungan kalian gitu ya. Misalkan kalian pengen curhat-curhat tapi nggak disebutin namanya, misalnya pakai alias, silakan saja sampaikan di sini karena itu tugas kita sebagai seorang guru di sini. Kalian harus mulai terbiasa ketika menghadapi suatu permasalahan dari dalam diri anak didik. Jangan tiba-tiba anak siswa kita tuh curhat ke kita, kira-kira solusi kita seperti apa. Jadi memang kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan solusi yang terbaik yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kayaknya saya pernah berikan contoh waktu itu, saya punya anak didik, yang anak didik itu tiba-tiba nge-WA saya, Bapak saya mau kabur dari rumah. Alasannya kenapa? Ternyata ketika dia tiba ke rumah, bagi orang tua yang dia kan hidupnya sudah cerai lah ya sudah cerai gitu si ibu bapaknya. Jadi dia hidup sama suami, sama ayah ya kan suaminya sih, hidup sama ayah gitu ya. Nah tiba-tiba pulang dari sekolah ternyata ayahnya tuh lagi ngadain acara nikahan, tapi nikahannya nggak terlalu rame gitu, ngundang saudara-saudara terdekat. Dia kaget gitu loh, lah kok ayah saya kok nikah lagi kan gitu ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Bapak saya mau kabur aja. Lawan jenis kan perempuan, masa saya bilangnya udah kamu kabar ke rumah saya aja, kan nggak mungkin kalau kayak gitu mah. Kalau laki-laki sih it's okay lah ya. Ini kan perempuan sehingga apa yang harus kita lakukan dengan kondisi mentalnya itu yang tidak stabil? Kita harus seperti apa solusinya? Butuh belajar pedagogi sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan? Karena teman sejawat itu berpengaruh dalam motivasi eksternal sebetulnya, sehingga saya cari teman sejawatnya yang sifatnya itu sohiblah dengan dia. Jadi nanti si perempuan tersebut lari ke teman sohibnya. Jadi saya arahkan ke sana. Sehingga nanti lebih lanjutnya lagi kan ada terkait dengan tindak-tindakan kita, apa yang harus dilakukan. Jadi memang banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan unik yang mungkin akan nanti kalian hadapi gitu loh. Ketika nanti kalian menjadi seorang guru. Saya yakin itu. Sehingga kalian harus bisa memberikan solusi-solusi yang sifatnya itu memang yang terbaik ketika kondisinya seperti apa. Oke. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Kalian sudah melakukan presensi juga. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita hari ini tidak membosankan. Besok kita ketemu lagi jam 7. Mudah-mudahan kalian juga tidak bosan juga ketemu lagi dengan saya lagi. Selalu menambah wawasan saja bagi kalian sehingga kalian mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan hari ini. Ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk isi presensinya. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.